Bismillah Ustaz, Adi kami ingin tabayun tentang ceramah tausiah Ustaz di YouTube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Jazakallah khair. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di majlis itu cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap majlis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan nggak bisa antum bikinnya di hukum umum. Ini poin pertama. Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Gak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini, itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamaah ikut keinginan antum. Itu gak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum, saya beri contoh, nanti saya teruskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah i'tidal. Ya, hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, yang kedua ada menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan dulu baru lutut. Ya, itu ada di Abu Daud kitab yang sama nomor hadis 840 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas sampai 841. Cuman beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau Anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut boleh, ingin menggunakan telapak tangan boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Rumus fikihnya disebut al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak, antum jangan pilih satu hadis dan antum ikuti, tidak. Kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ antum simpulkan. Sampai Ibnul Qayyim al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Nabi, beliau menyimpulkan saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab sifat salat Nabi, memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau antum ngajinya menggunakan kitab sifat salat Nabi Syekh Al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau antum baca kitab Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Nah, dua-duanya dipraktikkan. Nah, jadi kalau antum menggunakan lutut benar, menggunakan telapak tangan benar, yang salah itu ya menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan gitu kan? Itu kan keliru. Ya. Dan diantara yang pakai kepala duluan belum apa-apa sudah rame gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin antum ngambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan ini yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya dhaif. Antum berani mendaifkan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antum siapa? Ya? Antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah, antum di mana makamnya Syekh Al-Albani? Ini jangan sampai kita yang belum tentu hafal hadisnya jadi pada rame. Hadisnya aja nggak tahu gitu kan. Ya, itu hukum. Adapun sikap hukum itu pilihan antum terhadap hukum. Antum bersikap ingin menggunakan lutut, silakan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan itu silakan, itu nggak ada masalah di sini. Jelas di sini? Nah sekarang dari pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, tending gitu kan. Masya Allah. Haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu gitu kan. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran ya. Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu subbabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arud. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celak. Bukan syair yang fasih. Ya, tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanat min dzikra habibin wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini, bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26, disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair.
Nggak pakai O, penyair. Oh, itu penyair. Saya ulang ya, penyair. Jamaknya asy'ara. Tayyib, kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun yang dicela oleh Quran. Dicela oleh Quran. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Wa hum fi kulli wadin yahimun, ada yang datang ke lembah-lembah nyari inspirasi sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah, jadi apa Pak? Jadi ilham. Kan ilham tetangga Bapak. Oh enggak, saya di sini. Jadi itu, dari inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf, kebaikan-kebaikan diabaikan. Kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliyah banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syair. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia tobat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencela keadaan tertentu, ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk mengkultuskan. Jangan sebutkan itu, sebutkan yang lain. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, ya wajaba syukru alaina, mada'alillahi da'i. Dan antum